Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Evan Salim. Saya mahasiswa semester 2 Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bentuk rekarsi variabel dan struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java sesuai dengan instruksi berikut ini. Instruksi yang pertama, kita diminta untuk membuat struktur data stack dengan metode LIFO, yaitu last in first out, dengan menggunakan tipe data integer. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat kode-kode yang sesuai dengan instruksi yang pertama ini. Di sini bisa kita lihat kode-kode untuk membuat program sesuai dengan instruksi tersebut. Yang pertama ada stack integer. Stack integer ini adalah struktur data menggunakan tipe data integer. Kemudian di sini ada data stack. Data stack ini adalah nama variabel. Kita buat nama variabel untuk menyimpan data-data integer yang akan kita masukkan. Nama variabel itu data stack. Kemudian di sini bisa kita lihat nama variabel data stack. Di sini kuncinya ini adalah push. Push ini adalah untuk memasukkan data integer 10 ke dalam nama variabel data stack. Di sini kita akan memasukkan data-data integer 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Kemudian setelah kita memasukkan data integer ke dalam nama variabel data stack, kita akan menampilkan data stack ini dengan cara system out print line. Kemudian kita tuliskan nama variabelnya data stack. Setelah kita memasukkan data-data integer ke dalam nama variabel data stack, kita akan melakukan proses pop. Proses pop di sini adalah di mana proses mengeluarkan data sesuai dengan instruksi yang tadi. Data stack last in first out, artinya data yang keluar terakhir itu akan keluar lebih dahulu. Proses pop di sini adalah yang pertama kita menuliskan tipe data, yaitu tipe data integer. Kemudian kita tulis nama variabelnya, data keluar 1. Setelah itu kita tulis nama variabelnya yang tadi, variabel yang pertama data stack. Nah, untuk mengeluarkan data kita menggunakan struktur data pop. Pop dalam kurung tutup kurung. Kemudian kita panggil data yang terbaru setelah kita melakukan proses pop. Kita langsung lihat saja hasilnya. Di sini bisa kita lihat yang pertama, tadi kita memasukkan data push 10, push 20, push 30, push 40, push 50, push 60, push 70, dan 80. Nah, ini adalah data yang sudah kita masukkan tetapi belum diproses secara pop. Nih, kita menampilkan data ini, hasilnya ini. Untuk proses pop sendiri sesuai dengan namanya, last in first out. Di sini bisa kita lihat kita pertama mengeluarkan data keluar 1. Data keluar 1 yang keluar itu pertama 80. Last in first out artinya data yang masuk terakhir itu yang keluar pertama. Bisa kita lihat 80 adalah data yang keluar pertama. Untuk data keluar yang kedua itu adalah 70. 70 adalah data keluar yang kedua. Nah, bisa kita lihat setelah proses pop di sini kita menampilkan isi data stack sesudah pop. Nah, isi data stack sesudah pop ini adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60. Untuk 70 dan 80 ini sudah hilang karena kita sudah melakukan proses pop.
Untuk instruksi kedua, di sini kita diminta untuk membuat struktur data WW dengan metode first in first out dengan menggunakan tipe data integer. Di sini saya sudah membuat kode-kode untuk mempersingkat waktu. Di sini bisa kita lihat kode-kode yang sesuai dengan instruksi yang kedua. Yang pertama adalah kita di sini menuliskan struktur data WW, kemudian menggunakan tipe data integer, kemudian kita menuliskan nama variabel yaitu data WW. Untuk menambahkan tipe data integer, yang pertama kita menuliskan nama variabel yang sudah tadi kita tulis di sini. Kita tuliskan di sini. Untuk proses NPW, di sini kita menggunakan add. Kalau tadi kan di stack ini kita push, kalau untuk ini kita menggunakan add. Add ini sama dengan push untuk memasukkan untuk memasukkan tipe data integer ke dalam nama variabel data WW. Di sini kita masukkan data-data 10, 20, 30 sampai 80. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Untuk proses NPW, ini adalah kita masukkan data 10, 20, 30 sampai 80 sampai sini. Dan untuk proses DQW sesuai dengan namanya first in first out, yang artinya data yang masuk pertama itulah data yang keluar lebih dulu. Di sini bisa kita lihat kita awalnya memasukkan data 10, yang keluar di sini adalah 10, kemudian 20. Di sini untuk menampilkan data setelah proses DQW menggunakan perintah sistem out ring line, kemudian kita tulis nama variabel. Di sini akan muncul data setelah proses DQW, yaitu 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Untuk selanjutnya kita diminta untuk mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Di sini bisa kita lihat kode-kode yang sesuai dengan instruksi yang ketiga. Yang pertama, di sini kita menggunakan algoritma quicksort. Quicksort sendiri digunakan untuk menjalankan suatu proses pengurutan data. Kemudian kita menggunakan logika if. Logika if ini untuk mengecek kondisi apakah masih ada data yang perlu diurutkan. Jika indeks awal lebih kecil dari indeks akhir, maka proses sorting akan dilanjutkan. Kemudian untuk kode ini digunakan untuk mengurutkan bagian kiri pivot secara rekursif. Sementara untuk mengurutkan bagian kanan, kita menggunakan kode ini. Kemudian untuk membagi data berdasarkan pivot, kita menggunakan kode ini. Variabel i di sini digunakan untuk menyimpan posisi data yang lebih kecil dari pivot. Setelah itu kita menggunakan perulangan untuk membandingkan seluruh data dengan pivot. Kemudian untuk menukar posisi data, kita menggunakan kode ini. Sementara untuk menempatkan pivot pada posisi yang benar, kita bisa menggunakan kode ini. Untuk mengembalikan posisi pivot setelah proses partition selesai, kita memerlukan return i plus 1. Isi array sendiri akan disimpan pada variabel yang bernama tampilkan data. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Di sini bisa kita lihat data-data yang sebelum diurutkan: 45, 12, 8, 9, 33, 33, 7, 56, 21, 90. Setelah data diurutkan, kita panggil variabel tampilkan data. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Data sudah diurutkan dari bagian yang terkecil sampai yang terbesar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.